Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggota Infanza Akbaryadi, Rigo Koswara, dan Wilda Fianita. Kami akan mempresentasikan tafsiran ayat dan hadis tentang metode pembelajaran dengan dosen pengampu Helbi Akbar SPDI MA. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Metode pembelajaran juga diartikan sebagai suatu strategi atau teknik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya ciri-ciri metode pembelajaran. Di sini terdapat 5 ciri metode pembelajaran, yaitu yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak meredukasi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan terakhir, mampu menetapkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses belajar. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya sehingga bisa mengerti permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara baik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Dan terakhir, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan, pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata baik, bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka, dan pengajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Macam-macam metode pembelajaran yang pertama yaitu metode hikmah. Kata hikmah dalam tafsir Al-Misbah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dalam bahasa Arab, al-hikmah bermakna kebijaksanaan dan uraian yang benar. Dengan kata lain, al-hikmah adalah mengajak kepada jalan Allah dengan cara keadilan dan kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pembelajaran mengajar, baik faktor subjek, objek, sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Metode selanjutnya yaitu metode nasihat atau pengajaran yang baik. Metode nasihat terdiri dari kata al-ma'uzah dan hasanah. Al-ma'uzah terambil dari kata wa'azah, berarti nasihat, sedangkan hasanah yang berarti baik. Maka jika digabungkan, mau'izah hasanah bermakna nasihat yang baik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari pendidikanmu, penyembuh bagi penyakit yang bersemayam dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Selanjutnya metode diskusi atau jidal. Kata jadilhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi. Metode diskusi yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan, yang mana tujuan dari metode ini ialah untuk lebih menetapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Definisi diskusi itu sendiri yaitu cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan, menganalisa guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pembicaraan masalah. Dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau dialog. Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengeksplor
pengetahuan yang dimilikinya kemudian dipadukan dengan pendapat siswa lain. Satu sisi mendewasakan pemikiran, menghormati pendapat orang lain, sadar bahwa ada pendapat di luar pendapatnya, dan di sisi lain siswa merasa dihargai sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, dan bakat bawaannya. D. Metode teladan atau meniru. Manusia banyak belajar dengan cara meniru. Dari kecil ia sudah meniru kebiasaan atau tingkah laku kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Misalnya, ia mulai belajar bahasa dengan berusaha meniru kata-kata yang diucapkan orang tuanya berulang-ulang kali di hadapannya. Begitu juga dalam hal berjalan. Ia berusaha meniru cara menegakkan tubuh dan menggerakkan kedua kaki yang dilakukan orang tua dan saudara-saudaranya. Demikianlah manusia belajar banyak kebiasaan dan tingkah laku lewat peniruan kebiasaan maupun tingkah laku keluarganya. Al-Quran sendiri telah mengemukakan contoh bagaimana manusia belajar melalui metode teladan atau meniru. Ini dikemukakan dalam kisah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap saudaranya Habil. Bagaimana ia tidak tahu cara memperlakukan mayat saudaranya itu. Maka Allah memerintahkan seekor burung gagak untuk menggali tanah guna menguburkan bangkai seekor gagak lainnya. Kemudian Qabil meniru perilaku burung gagak itu untuk menguburkan mayat saudaranya Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31 yang artinya, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Melihat tabiat manusia yang cenderung untuk meniru dan belajar banyak dari tingkah laku lewat peniruan, maka teladan yang baik sangat penting artinya dalam pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi suri tauladan bagi para sahabatnya. Dari beliau, mereka belajar bagaimana mereka melaksanakan berbagai ibadah. Metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Metode ceramah sering disandingkan dengan kata khutbah. Dalam Al-Quran sendiri, kata tersebut diulang 9 kali. Bahkan ada yang berpendapat metode ceramah ini dekat dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu ajaran. Pada hakikatnya, kedua arti tersebut memiliki makna yang sama, yakni menyampaikan suatu ajaran. Pada masa lalu hingga sekarang, metode ceramah ini selalu kita jumpai dalam setiap pembelajaran. Akan tetapi, bedanya terkadang metode ini dicampur dengan metode lain. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak ada salahnya. Dan barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini juga berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran surat Yusuf ayat 2-3. Ayat di atas menerangkan bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran dengan memakai bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Metode ceramah masih merupakan metode mengajar yang masih dominan dipakai, khususnya di sekolah-sekolah tradisional. Yang F, metode pengalaman praktis dan metode berpikir. Seseorang yang hidup tidak akan luput dari sesuatu yang bernamanya masalah. Bahkan manusia juga dapat belajar dari masalah tersebut, sehingga memiliki pengalaman praktis dari permasalahannya. Situasi-situasi baru yang belum diketahui mengajak manusia berpikir bagaimana menghadapi dan bagaimana harus bertindak. Dalam situasi demikian, manusia memberikan respon yang beraneka ragam. Kadang mereka keliru dalam menghadapinya, tetapi kadang juga tepat. Al-Quran dalam beberapa ayat memberikan dorongan kepada manusia untuk mengadakan pengamatan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Quran surat Al-Kabut, Allah berfirman, yang artinya, berjalanlah di muka bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya.
Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk mengamati dan memikirkan alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya. Mengisyaratkan dengan jelas perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk belajar. Baik melalui pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari, ataupun lewat interaksi dengan alam semesta, berbagai makhluk dan peristiwa yang terjadi dalamnya. Ini bisa dilakukan dengan metode pengalaman praktis ataupun dengan metode berpikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengemukakan tentang pentingnya belajar dari pengalaman praktis dalam kehidupan yang dinyatakan dalam hadis yang ditahrid oleh Imam Muslim. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr al-Naqid bercerita kepadaku. Keduanya dari Al-Aswad bin Amir. Abu Bakar berkata, Aswad bin Amir bercerita kepadaku. Hamad bin Salmah bercerita kepadaku. Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah dan dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik, tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.